banyak hal ya mengalami kemiripan dengan apa yang kami sebutkan dari awal sampai akhir, maka ada kemungkinan hal itu memang sedang terjadi di tengah hidup berumah tangga. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri yang mulai jatuh cinta. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Sebetulnya ini bukan hanya terjadi pada wanita, tapi pada pria pun dalam usia-usia tertentu akan mengalami hal seperti ini. Nah, hal ini biasanya memang karena adanya faktor masa usia atau pada fase-fase tertentu, ya. Ini perselingkuhan ini biasanya hanya ala kadarnya, ya. Namun ada juga ketika yang memang kebablasan, tapi itu tidak banyak karena memang ini adalah terjadi karena faktor usia ganjil, ya. Nah, ini sebelumnya sudah sering saya sampaikan. Ya, namun gak ada salahnya sebelum lanjut ke topik, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Di sini akan mengalami beberapa perubahan ya dari seorang istri yang mungkin secara diam-diam mulai jatuh cinta lagi. Nah, perbedaan yang paling terasa pada suami yaitu terjadi perubahan cara memperlakukan suami. Di sini tentunya ada perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok yang bisa dirasakan oleh suami. Mungkin ketika yang awalnya penuh dengan perhatian, kali ini ia melakukan itu dengan ala kadarnya. Artinya bukan dengan hati yang ikhlas, tapi dia terlihat masa bodoh. Jadi semuanya terlihat seperti terpaksa. Ini yang pertama. Lalu hal kedua, perilaku yang kedua, dia berusaha untuk mencoba berbohong atau mulai tidak jujur dengan pasangan. Ya, biasanya dimulai hal-hal kecil. Hal-hal kecil ini sebetulnya untuk mencari tahu sejauh mana sih insting seorang suami terhadap kebohongan yang dilakukan oleh istri. Biasanya ketika ia sudah berhasil melakukan kebohongan kecil, dia akan naik level menjadi kebohongan yang lebih besar lagi. Ini ketika yang kecil merasa aman, maka dia akan menambah tingkatan kebohongan yang lebih besar lagi. Nah, ini kan sebetulnya cukup berbahaya karena ketika sudah berumah tangga, keterbukaan adalah hal utama loh. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, biasanya ketika wanita ini sudah mulai jatuh cinta lagi, banyak hal yang dirubah. Termasuk ketika mungkin di media sosial awalnya rajin ya berfoto dengan pasangan. Tapi akhir-akhir ini secara perlahan dia mulai menghapus foto yang ada pasangannya. Jadi foto yang terlihat berpasangan dengan suami ini mulai dihapus. Ya, atau katakanlah tidak lagi mau berfoto berdua dengan pasangan. Ini ada apa? Ya, hal sekecil ini jangan pernah dianggap sepele karena ini adalah bagian dari langkah-langkah yang akan dilakukan ketika seorang istri atau bahkan suami mulai jatuh cinta lagi. Karena ada masa yang namanya pubertas dan ini rata-rata memang kejadian. Ya. Lalu yang keempat, ia mulai tanpa sadar mengungkapkan rasa ketidakbahagiaannya, ketidakpuasannya. Ya, merasa banyak hal-hal yang kurang yang didapat dari pasangan. Walaupun mungkin awalnya itu tidak seperti itu. Jadi mungkin banyak kekurangan yang diberikan oleh suami, ia sangat memakluminya. Ketika memang di situ memang belum ada perasaan jatuh cinta lagi. Karena ketika seseorang jatuh cinta pada orang lain, ini seakan-akan semua harapan mulai bergantung pada pria lain. Dan dia mulai tidak mengharap apapun dari pasangan. Ini adalah hal yang terlihat sepele, namun pada dasarnya itu yang dirasakan ketika seseorang mulai jatuh cinta lagi pada usia-usia tertentu. Ya. Lalu kemudian yang kelima, tanpa sadar ia mulai salah menyebut pada saat memanggil nama
pasangannya atau nama suaminya. Nah, ini ada yang salah sebut ketika menyebut atau memanggil nama suaminya. Nah, namun di sini ada juga ketika mereka berada di media sosial, ada yang berupaya bahwa panggilan yang diberikan, ya, ini untuk menutupi panggilan yang diberikan kepada pasangan selingkuhnya dan kepada suaminya biasanya disamakan. Nah, hal ini membuktikan bahwa untuk menghindari terjadinya salah sebut ketika memanggil pasangan atau suaminya sendiri. Tapi ini juga bisa terjadi pada suami loh, ya. Ini. Lalu yang keenam, ia mulai menghindar. Menghindar yang paling terlihat adalah dia selalu menjauh dan dia tidak lepas dari ponsel. Namun hal yang paling bisa ditandai atau diketahui adalah ia selalu menghindar dalam bentuk kontak mata. Ini pertama. Lalu kemudian bagaimana dengan tanda lain yang lebih jelas? Biasanya kalau tidur, ini suka tidak mau berhadapan dengan pasangan. Bahkan disentuh saja dia masih minggir. Ini terlihat bahwa ketika sudah seperti itu memang mungkin rasa cintanya terhadap seseorang yang di luar sana mulai mendalam. Namun gak ada salahnya ketika terjadi seperti itu, tanyakan baik-baik karena takut masalahnya bukan itu. Jadi nanti ketika tidak ditanyakan takutnya salah paham dan salah sepertinya kita terlalu gampang menuduh. Jadi tanyakan baik-baik apa jawabannya dan bagaimana ekspresinya. Ya, ketika dia bohong tentu Anda akan mengalami perasaan atau melihat hal-hal yang berbeda atas kebohongan yang dilakukan oleh pasangan Anda. Saya yakin Anda bisa membedakan. Ya. Yang ketujuh, biasanya dia mulai berani bicara soal selingkuh. Namun ini biasanya dialihkan ke perselingkuhan teman atau perselingkuhan orang lain. Ya, ini biasanya diarahkan ke situ. Ini untuk melihat respon dari pasangan. Ya, jadi ingin melihat respon pada pasangan, sebetulnya kalau istri selingkuh ini, suami ini responnya seperti apa, ya? Karena pada masa-masa ini, kemungkinan ketika pubertas, ini bisa sembuh perselingkuhan seperti ini, ya. Lalu yang kedelapan adalah cuek. Nah, apakah Anda merasa banyak hal-hal yang memang Anda merasa bahwa sebaik apapun yang Anda lakukan, ini tidak pernah ditanggapi dengan tanggapan yang memang membuat Anda menjadi puas dengan tanggapan atau respon dari pasangan. Nah, ketika Anda banyak hal ya mengalami kemiripan dengan apa yang kami sebutkan dari awal sampai akhir, maka ada kemungkinan hal itu memang sedang terjadi di tengah hidup berumah tangga Anda. Ya, nah sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kak Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.